Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Sylvia Mekarsari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Nyawangan 1, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Dewi. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Nyawangan 1. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sylvi. Oke, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, sebelum nanti saya amati jalannya perjalanan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, nah atau sebelum saya melakukan proses supervisi, saya ingin bercakap dengan Ibu hari ini terkait dengan proses jalannya pembelajaran yang jenengan. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu ya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan dalam RPP Ibu? Baik Bu Sylvi, tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana yang akan saya lakukan yang pertama adalah siswa mampu mengenal bangun datar seperti segitiga, segi empat, lingkaran, dengan benar. Yang kedua adalah siswa mampu mengelompokkan jenis bangun datar dan mempresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Ya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama adalah aspek pengetahuan, yaitu kemampuan anak dalam mengenali jenis bangun datar. Yang kedua, aspek keterampilan, yaitu dengan kemampuan anak mewarnai bangun datar dan saat mempresentasikan di depan kelas. Berarti di sini dapat saya simpulkan bahwa area pengembangan yang ingin Ibu capai ini adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ini. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya. Baik Bu Sylvi, untuk strategi pembelajaran yang saya terapkan adalah menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dengan metode Discovery Learning, tanya jawab dan review. Baik Bu, berarti pembelajaran di dalam kelas yang Ibu terapkan ini kalau saya perhatikan sudah masuk ke dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk model pembelajarannya saya gunakan model bangun ruang secara kontekstual dan LKPD atau lembar kerja untuk siswa. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, mapel apa, dan di jam keberapa? Untuk rencananya saya akan melakukan pembelajaran di hari Selasa. Untuk mapelnya mapel matematika atau jam ke-3 dan jam ke-4. Nah baiklah Bu, pada hari dan jam yang sudah Ibu tentukan, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas saat Ibu mengajar. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita lakukan percakapan lagi ya Bu setelah itu. Nah, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi setelah pembelajaran nanti kita adakan percakapan yang nantinya juga akan didampingi dengan pengajar praktek saya. Nanti Bapak Yusuf juga akan mendampingi kita. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini?
Setelah percakapan hari ini, saya mendapat gambaran bahwa saya akan menyiapkan untuk perangkat saya yang akan saya gunakan untuk mengajar di dalam kelas untuk hari Selasa besok. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya terkait percakapan pra observasi ini. Sampai jumpa lagi di hari Selasa pada kegiatan observasi kelas ya Bu. Sama-sama di sini. Oke. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas yang nanti akan dilaksanakan di hari Selasa dan percakapan pasca observasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Oh iya, hari ini Mbak Hana lagi sakit panas. Kita doakan teman kita Mbak Hana semoga cepat sembuh ya, nanti bisa kembali sekolah. Ya, kita doakan ya, semoga Mbak Hana cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Materi kita hari ini adalah mata pelajaran matematika mengenal bentuk benda. Nah, tujuan mata pelajaran hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Dewi, kalian akan mengerti tentang apa anak tentang bangun dan datar. Yang kedua adalah setelah kalian belajar kelompok mewarnai bangun datar, kalian mengerti tentang bangun datar ya. Kalian pernah pergi ke kelas tidak? Ke pasar kelas? Kalian lihat di pertigaan pernah melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada warna merah, apalagi kuning, apalagi hijau. Siapa yang tahu bentuknya lampu lalu lintas? Tingkat pinter, benar saudara. Sekipas yang ininya tempatnya itu tempatnya untuk menaruh lampunya. Boleh, pinter sekali untuk kelas 1 ya. Baik, coba kalian lihat, guru punya gambar rumah. Ini gambar apa? Gambar rumah. Coba kamu lihat, kelihatan apa tidak? Oke, ini gambar rumah. Oke, coba kalian sebutkan. Atapnya, atap rumahnya ini bentuk apa? Segitiga. Untuk temboknya segi 4. Terus angin rumahnya lingkaran. Terus pintunya segi 4. Jadi pengen tahu kalau segitiga ini sisinya ada berapa? Sisinya ada 3. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, sisinya ada 3. Mempunyai titik sudut berapa ini? 3. Kita hitung bersama-sama. Ayo Mas Lili, kita hitung titik sudutnya yuk. 1, 2, 3. Kalau segi 4 untuk temboknya, sisinya ada berapa? Ada 4. Kita hitung lagi. Untuk lingkaran, lingkaran sisinya ada 1. Punya titik sudut apa tidak? Tidak mempunyai ya. Kalau segitiga tadi titik sudutnya ada 3.
Terus segi 4 titik sudutnya ada berapa tadi? 4. Kalau lingkaran tidak mempunyai titik sudut. Oke, pintar sekali. Kelas 1. Ada gambar apa anak? Bangun datar. Yang sisinya ada 4 tadi apa? Segi 4. Ini ada lingkaran. Ini yang sisinya ada 3. Ini nanti kalian warna dengan pensil warna itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tunjuk yang ada di LKPD kali ini. Saya bagikan satu-satu. Ini mas, ditulisin nama. Sama kelasnya, kelas 1. Ini dulu ya. Oke, nama. Sebentar nanti tak kasih tahu. Sampingnya. Ya, ini sampingnya. Di sampingnya nama, di situ ditulis nama kalian sendiri. Di sini. Oke. Nama pilih. Di sini ya. Ditulisin nama. Sebentar satu-satu. Oke, namamu. Sini ya. Oke. Pinter. Sama kelas. Kelasnya kelas berapa? Kelas 1. Oke, nama Lydia. Pakai angka saja, angka 1. Oke, kelas belum? Kelas 1. Terus ini sudah kelas 1. Sudah kelas 1. Ya. Gambar yang kedua, bangun datanya apa anak-anak? Mas Aisyah, namanya lingkaran. Ini kalian warna kuning. Ya, warna kuning. Sudah selesai anak-anak? Coba kalian tunjukkan hasil karya kalian ke Bu Guru. Oke, pinter 100 untuk kalian semua. Oke. Nah, per kelompok mempresentasikan ke depan kelas dengan salah satu wakilnya saja. Kelompok yang pertama, ya Mas Dodi. Coba kalian dengarkan dulu. Ditaruh dulu Mas. Nah, sini pinter. Udah. Kalau kamu tunjukkan ke temanmu. Ini namanya yang keras lingkaran.
berwarna. Apa warnanya? Kuning. Kuning. Oke, tepuk tangan buat Mbak Diva. Ini namanya Yang ketiga. segitiga Segitiga berwarna merah. merah. Oke, tepuk tangan buat Mas Aisyah. Oke, kalian hari ini kalian tadi belajar tentang apa, Nana? Tentang mana bentuk benda. Terus apa warna apa? Benda. Kemudian di depan kelas. Oke, sekarang kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Boleh kalian siap-siap dulu. Hari ini pelajaran sudah sampai di sini dulu. Kalian setelah ini boleh istirahat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Silvia Mekarsari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Nyawangan 1, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Saya masih ditemani dengan Bu Dewi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani dengan Bapak Yusuf sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Pak Yusuf, Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kembali kepada Ibu Dewi terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Bu Siti. Sebelumnya pada saat observasi kemarin, awalnya saya sedikit tegang karena diambil videonya kayak Bu Silvi, terus sekaligus diobservasi, jadi agak nervous juga. Tapi setelah melihat anak-anak belajar dengan penuh semangat, akhirnya saya bisa mengajar dengan Setelah melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, lalu langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan kemarin, saya merasa kurang berhasil, Ibu, kurang 100% berhasil karena untuk fase A, untuk kelas 1 awal ini, untuk semester 1 ini mengondisikan anak itu agak sulit, Ibu, karena anaknya juga sering berlarian, terus ngobrol sama temannya, jadi saya juga agak kesulitan untuk mengkondisikan kelas tersebut. Nah, menurut Ibu, kendala-kendala apa yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kendalanya itu seperti yang saya ceritakan tadi, siswanya masih banyak yang bercakap, terus berlarian, bertanya ke depan, ini bagaimana ini Bu, seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa, itu memang untuk kelas 1 seperti itu Bu.
tapi setelah itu juga normal. Karena masih peralihan Jadi gitu. kalian dari Dari TK masuk ke SD, kadang juga anaknya itu masih suka menangis. Agak susah juga, Bu. Dari kendala-kendala yang sudah Ibu sampaikan, kenapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Kira-kira menurut Ibu? Kemudian langkah ke depannya supaya Ibu ini bisa menghadirkan pembelajaran yang terbaik bagi murid itu apa yang akan Ibu lakukan? Menurut saya mungkin di pembelajaran saya kemarin belum optimal gitu. LKPD-nya juga mungkin untuk siswa juga belum menarik, jadinya anak-anak masih banyak yang frami, terus belum ada speaking juga untuk memotivasi anak-anak belajar, jadinya belum optimal. Fokuskan kembali. Memfokuskan anak dalam belajar dan berkembang. Untuk selanjutnya berarti langkah jenengan ini apa untuk memperbaiki proses pembelajaran? Untuk kedepannya, insya Allah saya akan membuat LKPD yang lebih menarik lagi agar anak-anak termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Terus saya lakukan speaking biar anak-anak bisa memperhatikan kelas atau belajar di kelas dengan baik. Kira-kira kalau sudah jenengan lakukan, apa nanti jenengan berkenan untuk bercerita kembali kepada saya, Bu? Insya Allah saya siap. Oke, menceritakan kembali perkembangan dari hasil yang sudah jenengan perbaiki tadi di proses pembelajaran terhadap siswa-siswi panjenengan. Nah, baiklah Bu, kalau begitu saya tunggu nanti bagaimana perkembangan dan kemajuan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Jika Ibu berkenan, saya dengan senang hati ingin mendengar prospek baiknya, perkembangan baiknya, agar siswa panjenengan ini juga bisa mendapatkan pembelajaran yang terbaik dari jenengan. Baiklah, selanjutnya saya ingin mendengar umpan balik dari Bapak pengajar praktik kita, yaitu Bapak Yusuf. Monggo Bapak Yusuf untuk memberikan umpan balik atau tanggapan pada kegiatan observasi dan pasca observasi yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini, tentunya yang kami hanya berharap bahwa apa yang diinginkan oleh CGP ini atau pendidikan guru penggerak ini betul-betul dari awal bagaimana perannya, kemudian ke observasi, dan kalau pasca kan kita bisa langsung lihat ini. Itu nanti di video ya, jadi semuanya divideokan, dijadikan satu antara pra observasi dan pasca observasi. Itu nanti baru kita bisa memberikan gambaran seperti apa. Tapi tentunya untuk yang seperti ini, kegiatan seperti ini, itu kalau kita sudah sering melakukan di kelas, saya berpikir yang namanya guru ya, apalagi udah mungkin 3, 4, 5 tahun pernah berpengalaman jadi guru, itu sangat mudah untuk merubah sesuatu itu, dengan catatan memang di kelas itu atau di sekolah itu ada komunitas pembelajar salah satunya. Sehingga salah satunya yang di PI 5 ini kepentingannya adalah kita diskusi komunitas pembelajar dalam pengertian bagaimana teman-teman guru semuanya ini dengan adanya program guru penggerak ini betul-betul ada share atau transfer pengetahuan dari CGP ini, pengalaman-pengalaman yang beliau peroleh ketika dia pendidikan, kesulitan-kesulitannya itu nanti bisa tersampaikan ke teman-teman yang lain, seperti praktek baik, aksi nyata dan lain-lain. Itu ketika nanti ada di komunitas pendidikan di sini ada ya, tentu itu akan bisa penimbasan, diimbaskan ke teman yang lain, dicoba, kemudian lagi itu dianalisis hasilnya. Saya berpikir juga terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih atas umpan balik yang sampun diberikan.
akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan dilanjutkan dengan pasca observasi. Nah, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah membersamai kami hari ini, kemudian kepada Bu Dewi, terima kasih telah berkenan untuk diobservasi, dan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.